Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue Geraldo Bahana Yudanto. Kali ini gue akan membahas salah satu motor punya teman gue, tetanggaan juga. Ini adalah Vespa Sprint S150. Di sini kita akan membahas modifikasi simple juga dari teman gue. Oke, kita langsung undang aja Adnan. Silakan Bro Adnan. Oke, apa kabar? Baik. Ngopi dulu kali ya? Siang-siang gini ya kan, biar seger, biar tambah santai, kita ngopi dulu. Oke, Bro Adnan. Jadi di sini kita akan sharing bareng ya. Siapa tahu nanti teman-teman semuanya yang mau beli Vespa, terus ya kita modifikasi simple, ini bisa jadi salah satu referensinya. Gitu. Oke, pertama gue mau nanya nih, kenapa lu beli Vespa S150? Sebelumnya kan lu pakai motor Jepangan ya. Jadi lu udah pernah modifikasi juga, itu Vario 150 ya. Oke, kenapa nih? Kalau pertama sih gue milih Vespa karena gue ngeliat value-nya ya. Yang pasti tuh ini motor ada value-nya. Gue nggak sembarangan juga beli motor karena gue juga suka naik riding lah, suka motor juga, suka modifikasi. Jadi gue liat-liat nih, kayaknya Vespa kok sekarang kayaknya banyak gitu yang pakai, ada apa gitu. Gue lihat-lihat dan ternyata Vespa itu unik gitu ya. Kalau yang gue lihat dari produsennya pun dia benar-benar mempertahankan bentuknya, walaupun tiap tahunnya ada perkembangan, hanya panel-panel dan part tertentu aja yang diubah. Cuman dalam bentuk fisika tuh dia masih mempertahankan yang lama. Itu yang gue suka. Jadinya kita pun pecinta Vespa pun, kalau menurut gue ya, itu jadi kita nggak kayak bosen gitu, walaupun ada model-model baru ya, cuman beberapa panel aja, kayak lampu paling berubah kan, speedometer, warna-warna aja gitu kan, bentuknya masih sama. Jadi ya kita masih apa ya, kalau orang-orang kita masih kayak ya udahlah, model lama pun masih sama bentuknya, tinggal modif-modif aja. Jadi kita nggak terlalu kayak, kalau motor model-model lain kan kayak bentuknya dibedain, jadinya bentuk-bentuk lama tuh kayak ketinggalan zaman, jadi kita males gitu kan. Jadi kita pengen beli lagi yang model baru yang lebih bagus. Kalau Vespa kan Terus ya. kalau Vespa kan ya sama aja gitu bentuk-bentuknya. Jadi ya itu juga mungkin yang menurut gue harganya kenapa cenderung naik dan peminatnya pun semakin banyak gitu ya. Karena selain dari itu juga, dan bentuknya yang oke lah, asik gitu ya dilihatnya, dan nyaman dipakainya, dan harganya pun cenderung naik, walaupun secondnya pun itu bisa boom juga harganya. Jadi menurut gue ini ada investasinya lah motor ini gitu sih. Oke, jadi ini kan salah satu Vespa Sprint iGet ya teman-teman. Jadi gue juga pakai Vespa juga. Gue pakai Vespa Primavera 3V. Kalau yang ini udah iGet. Jadi bedanya itu, kalau 3V itu biasanya dia ada problem di CVT-nya tuh teman-teman. Dia agak suka gredek lah, sama di intake-nya tuh dia beda sama yang iGet. Kalau iGet itu agak bengkok, terus kalau misalkan yang 3V itu dia lurus. Nah, kalau misalkan di iGet ini yang punyanya Bro Adnan ini, itu lebih irit bahan bakar ya dibandingin yang 3V. Itu sih perbedaannya. Nah, untuk nama, punya nama sendiri nggak nih? Dari Vespa ini nih. Jadi biasa kan kita punya motor, saking sayangnya kita kasih nama deh gitu. Ada nggak namanya? Kalau nama khusus dari gue sih belum ya. Cuman kalau dari teman-teman kebanyakan tuh manggilnya kayak SpongeBob gitu ya. SpongeBob, Karena warna kuningnya ya gitu. Jadi kalau nama dari khusus gue sih belum ada ya. Jadi gue ngikutin aja lah teman-teman gue manggil apa. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau kasih nama nih buat Vespa Bro Adnan, bisa langsung komen di bawah. Oke. Nah, selanjutnya apa yang lu rasain perbedaan dari lu waktu itu kan pakai salah satu motor Vario juga kan, lu modifikasi juga dengan lu menggunakan Vespa. Apakah dari biaya servisnya lebih mahal Vespa, atau dari modifikasi parts-partsnya lebih mahal Vespa? Untuk riding positionnya lebih enak mana? Kalau perbandingan dari motor sebelumnya gue itu ya, kalau untuk servis nggak beda jauh ya, nggak beda jauh, servisnya sama aja lah gitu. Mungkin ya harga-harga partnya ya lebih cenderung mahal ini gitu ya, karena ini motornya juga bukan apa ya, motor-motor impor juga gitu, part-partnya kebanyakan kalau originalnya ya.
Cuman kalau untuk ngakalin kan kita bisa model-model racingnya, aftermarketnya itu bisa kita akalin dari situ. Itu juga jauh lebih murah. Kalau untuk riding positionnya sih, gue lebih enak ini ya, lebih santai ini. Kalau dulu gue tuh suka motor sebelumnya juga gue suka main mesin gitu kan, karena Gatel aja gitu ya. Iya, Kalau misalkan gatel kita aja. bermain mesin tuh kayaknya ada yang kurang ya. Dan karena kilometernya juga udah tinggi waktu itu, jadi gue coba main mesin juga. Ya udah abis-abisan juga di situ. Nah kalau ini sih karena masih fresh ya, jadi ya udahlah main tampilan aja dulu gitu. Cuman kalau misalnya perbandingan sih gue lebih ke sini sih ya. Oke. Lebih enak sini. Jadi kesimpulannya buat teman-teman nih yang mungkin nanti mau beli Vespa pun sebetulnya harga servisnya nggak beda jauh. Cuman kalau misalkan part modifikasinya memang kalau Vespa itu kebanyakan dari luar. Yang lokalan pun juga sebetulnya banyak. Jadi teman-teman ya bisa banyak opsi lah buat milih. Oke, nah di sini kalau misalkan dari Bro Adnan sendiri, apa aja sih yang udah dimodifikasi nih dari Vespa ini? Belum terlalu banyak ya, karena masih baru juga motornya. Yang udah diganti sih hand grip ya. Hand grip udah ganti. Itu pakai barakuda sama spionnya. Spion pakai bar end, sama tutup spionnya. Pakai Tony Itu Scooter. dari Tony Scooter bener. Sama knalpot dari GP Dari Course GP Project. Cuman selangnya ini Headernya pakai dari Bestri ya. Oke. Sama Harganya berapa nih? waktu itu ini karena ngeliatnya waktu itu second ya, jadi kok kayaknya modelnya bagus gitu, kayak belum ada yang pakai gitu ya, model-model belum terlalu banyak yang pakai. Dan ini karbonnya juga oke, good looking juga, jadi udah diambil waktu itu second. Waktu itu ngambilnya itu sekitar 1,5 waktu itu knalpotnya. 1,5 udah karbon nih teman-teman. Jadi GP Course memang tidak mengeluarkan untuk Vespa, tapi kita ambil silencernya, terus headernya pakai si Bestri, inletnya 50. Jadi ini cocok banget lah, nanti kita dengerin suaranya juga. Untuk bagian CVT udah di-upgrade belum? Atau masih standar dari pabrik? Mesinnya ini sama sekali belum di otak-atik ya, masih standar dulu aja. Belum, lihat nanti aja lah projectnya gimana. Ya, nanti ya teman-teman, tungguin aja apa aja Ini yang sih masih standar mau ya. di-upgrade nih. Terus spakbor juga udah karbon ya? Oh iya, spakbora ini udah pakai karbon ya, lebih pendek daripada originalnya ya, karena gue ngeliatnya kalau originalnya kayak gimana ya, Panjang banget panjang ya, gitu. banget gitu, Kurang aja gregetnya. kurang greget aja, nggak kelihatan racing lah gitu. Jadi karbon ini kayaknya pas banget gitu ya, cocok ya, enak dilihat juga, nggak terlalu panjang gitu. Dan masih ada fungsional lah gitu, karena kita kan modif, nggak sembarang modif, harus ada fungsionalnya juga gitu. Ya walaupun kalau misalkan hujan, kalau misalkan dipotong nih sebetulnya kalau misalkan agak lebih pendek, agak nyiprat lah ke atas ya. Iya. Ya kan? Tapi aman sih, tetap aja aman. Nggak terlalu parah banget, kecuali ada yang pendek banget tuh yang wah itu parah banget sih. Bisa kena badan mungkin. Iya, itu sampai belakang-belakang itu mah pasti kena sih. Itu. Terus ini kilometer udah berapa? Kilometernya ini jalan 4.000 ya. Jalan ongoing 4.000. ya. Oke, berarti lu berapa bulan sih pakai Vespa ini? Ini dari Maret. Maret. Bulan Maret. Tahun lalu? Ya. Maret tahun lalu. Terus sekarang udah setahun ya? Ya udah setahunan lah. Udah setahun masih 4.000. Iyalah, dipakainya cuma bolak-balik kantor, Bro. Kantornya juga deket dari sini. Kita riding juga jarang-jarang karena kan PPKM juga ya Nan ya. Bener. Terus ya mungkin nanti kalau misalnya udah normal kita adalah next touring lah mungkin ya. Ya, pengen sih. Pengen jalan-jalan jauh lah. Gitu. Oke. Terus selama 4 bulan deh gimana? Selama hampir setahun dengan kilometer 4.000, ada problem nggak yang lo alami dari Vespa ini? Oh, alhamdulillah nih si SpongeBob nggak pernah nyari masalah sih, aman ya. Dari ban pun nggak pernah ada kayak bocor atau apapun. Mesinnya juga, yang saya khawatir juga dulu kan kayak Matic kan biasanya kan cenderung gredek-gredek ya. Yep. Ini walaupun masih belum di otak-atik pun aman banget. Jadi ya masih alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada masalah sih. Aman tuh teman-teman. Jadi ini ngambilnya juga dari baru ya Nana? Ngambilnya baru waktu itu, baru. Jadi ya kalau misalkan teman-teman punya budget untuk beli baru, itu ya lebih baik ya beli baru. Kalau misalkan punya second, yang diperhatikan ya pasti mesin, terus kelistrikan, ya kan. Soalnya ya teman-teman ketahui ini Vespa agak harus lebih detail lah saat pembelian ya Nana. Iya benar.
Jadi ya benar-benar kita harus cek lah satu persatu. Soalnya banyak banget sekarang Vespa yang udah di bore up segala macam. Terus ya punya gua aja udah di bore up, ada beberapa trouble lah. Namanya juga reset kan. Biasanya kalau misalkan kita bikin mesin mah jadi. Tapi setelah jadinya itu yang banyak, wah PR banyak banget. Sering minta stut ya. Iya. Jadi ini kalau misalkan gua malam-malam atau siang-siang ada trouble, gua pasti kontaknya dia. Soalnya biasanya dia standby juga di rumah. Cuman sekarang ya karena kesibukan, jadi gue harus normalin motor gue dengan baik nih. Gitu. Oke, terus next projectnya mau diapain lagi nih? Next Rencananya nih. projectnya Ini mungkin kan udah karena modifikasi simple nih. Ada yang mau diubah nggak dari sektor kaki-kaki kah? Atau nanti CVT mau diubah? mungkin masih main penampilan kali ya, mesin sih enggak ya, karena masih kelihatannya masih enak lah gitu. Untuk paling penampilan mungkin shock dulu kali ya, nanti pengen coba cari-cari shock dulu untuk ini, sama apa ya, Ban kan masih original nih. Mau diganti ke soft compound kah? Atau yang lebih tebel nih? Biar lebih niti lah bisa. Fitmentnya ya biar pas. boleh mungkin nanti mau di upsize kali ya bannya ya. Mau Oke. dicoba upsize lagi, sama ya pengen nyoba-nyoba semi slick juga lah, pengen tahu Oke, gitu. jadi emang Bro Adnan nih suka yang miring-miring gitu. Soalnya waktu itu pernah lah ada tragedi dia miring. Wah, itu sih amburadul ya. Ini belum berani nih. Ini jangan lah. Gua aja disuruh dia buat miring-miring, saya nggak makasih ya kan. Soalnya ini bodinya full tepung besi semua. Kalau misalkan repair tuh nggak bisa satu-satu, harus ya udah sekalian aja dan mahal. Gitu. Nah, terus untuk si Vespa ini paling jauh lu udah pakai kemana? Riding Wah. paling jauh deh. Karena pas beli juga langsung pandemi juga ya, nggak apa ya, kelihatan kondisinya tuh nggak bisa jauh-jauh juga. Paling ini paling jauh ke puncak ya, paling jauh tuh baru ke puncak, karena dulu tuh pengen ke Sukabumi. Cuman bentrok lah, kerjaan lah, terus juga nyari-nyari waktu nggak pas juga, teman-teman juga gitu kan, jadi belum ada waktu yang pas lah untuk jauh-jauh. Nextnya sih pengen lebih jauh lah dari itu gitu. Oke, jadi ya kita punya planning lah mau touring agak jauh bareng-bareng juga dengan teman-teman semuanya juga. Tapi ya gue harus sehatin mesin juga, takutnya malah trouble. Kalau Bro Adnan mah gas terus ya kan, mesin masih aman terus. Nah, standar juga. Ini pakai piggyback nggak sih? Lu kan udah ganti knalpot nih. Biasa banyak beberapa orang tuh atau kita menyarankan pakai piggyback deh. Atau ada yang bilang juga nggak usah deh, aman gitu. Ini pakai nggak? Dulu sempat dengar ya kalau ganti knalpot racing mending coba ganti piggyback juga gitu. Cuman pas dicoba untuk yang tipe baru ini ya aman gitu sih. Kalau untuk knalpot racing pun nggak ada nembak-nembak, terus nggak pakai piggyback pun masih aman. Cuman emang pengen juga ya next coba pakai ECU dulu ya. Pengen coba pakai ECU dulu. Kayaknya ECU berarti ganti standalone ya? Pakai aftermarket. Jadi ya mungkin pertama sih kalau di mesin ECU dulu aja kali ya untuk macu performanya gitu sih. Oke. Emang sebetulnya kalau misalkan kalian mau modif terus nggak mau nanggung ya udah ECU aja sekalian. Kalau yang iGet ini sebetulnya ECU-nya tuh udah terpisah sama throttle body-nya. Kalau misalkan punya gua tuh ECU-nya masih nyatu sama throttle body. Jadi kalau misalkan mau ganti ECU pun harus satu throttle body, beli kabel body lagi. Jadi lumayan mahal. Jadi ya waktunya nggak cukup. Kalau ini tinggal ganti ECU aftermarket tuh banyak banget sekarang. Mungkin mau pakai ini ya, Aracer ya. Iya. Planningnya Aracer. Aracer kayaknya bagus ya. Jadi pengen nyoba itu sih. Itu. Soalnya kalau pakai piggyback, kalau misalkan yang aftermarket yang biasa aja, itu ya terkadang nggak konsisten lah. Jadi kan sebetulnya itu buat manipulasi debit bensin. Itu bisa misalkan 1 bulan itu kita udah pakai terus tiba-tiba berubah jadi kurang konsisten. Kalau misalkan ECU kan kita udah setting, udah tuning semuanya, kalau misalkan udah dapet yang pas banget sesuai keinginan kita, itu pasti paten ya. Tergantung kalau misalkan mau kurang A kurang B ya udah kita harus setting lagi. Itu sih. Oke. Jadi ini adalah Vespa Sprint S150 dari Bro Adnan. Nanti kita tunggu ya next projectnya apa lagi nih. Gitu. Dan kalau misalkan kalau kita mau touring, teman-teman bisa join juga. Ya kita lebih seru sih kalau rame-rame ya, touring gitu. Itu. Dan kalau misalnya mau riding bareng, boleh lah kita riding bareng ya. Mumpung PPKM juga mungkin
ya mau selesai juga lah, kita doakan juga supaya cepet selesai semuanya. Itu aja sih. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang udah tonton video dari Vespa Sprint S150 review dan owner experience dan next project dari Bro Adnan juga. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you Bro Adnan udah hadir di channel gue. Jadi nanti kita tungguin aja next projectnya. Nanti akan kita review lagi. See you guys. Thank you. Ngopi dulu Nan. Thank you. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.